kemunculannya kali ini ingin menggibas, ingin membuka tabir kebenaran. Ada apakah antara KPK dan Anies Baswedan? Kenapa KPK seperti jadi macan ompong berhadapan dengan Anies Baswedan sehingga kasus Formula E itu digantung? Ada apa? KPK kayak tidak berdaya menghadapi Anies Baswedan, padahal sudah jelas begitu banyak kasus-kasus yang di-markup di Pemprov DKI selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Ada apakah dengan KPK? Oh, Nyai mendapatkan bisikan gaib dari alam gaib. Dari burung ababil Nyai. Ternyata di KPK itu banyak maling. Makanya kalau sumpamanya maling teriak maling, ya kan? Ya takutlah. Nanti takutnya si maling di luar itu akan buka borok-borok maling di KPK. Katanya ada oknum-oknum di KPK itu yang suka jual-jual kasus kepada para koruptor, yang menjual-jual masa tahanan kepada koruptor, dan juga menjual saksi palsu. Dan itu dulu kerjanya si Novel Baswedan katanya, ya. Nah, kenapa sepertinya ketua KPK menjadi macan ompong dan KPK juga seperti macan ompong menghadapi kasus Formula E? Ya karena kartu trufnya para oknum-oknum yang ada di KPK itu dipegang oleh Novel Baswedan, ya. Jadi mereka takut. Jadi si Novel bilang, kalau berani kau mengganggu Anies Baswedan, maka aku buka semua keborokan kalian. Nah itu kali. Jadi mereka tuh saling mengunci, ya kan. Jadi takut nih kalau menyentuh Anies, berarti si Novel akan bernyanyi bagaimana boroknya semua tuh yang ada di KPK. Ya, jadi kita gak usah. KPK itu lembaganya itu bersih, tapi oknum-oknum yang ada di dalam KPK itu adalah manusia biasa yang butuh uang juga, yang banyak dosa juga, ya kan. Makanya Nyai heran, ada apa dengan KPK seperti tidak berdaya menghadapi kasus Formula E. Padahal kasus-kasus yang lain yang ada di ujung Indonesia bisa kelihatan oleh KPK. Kenapa yang ada di DKI tidak kelihatan oleh KPK? Ada apa? Kenapa KPK sepertinya buta gitu ya menghadapi kasus-kasus yang ada di Pemprov DKI? Apalagi selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, gubernur gagal itu. Coba, ada apa dengan KPK-nya? Ini penasaran gitu loh. Apakah takut gitu ya borok-borok yang ada di KPK tuh nanti diumbar-umbar oleh Novel Baswedan karena sepupunya diganggu oleh KPK? Harusnya kalau memang betul-betul KPK profesional dan dia tidak ada takut menghadapi ancaman seorang Novel Baswedan. Nyai aja gak takut menghadapi ancaman Novel Baswedan. Masa lembaga seperti KPK takut berhadapan dengan Novel Baswedan? Hah? Manusia yang pura-pura buta itu? Ya kan? Ya kalau Nyai sih namanya juga maling teriak maling, ya kan. Jadi mereka tuh takut gitu loh. Kalau ganggu-ganggu Anies nanti keburukan mereka juga dibuka oleh Novel. Itu aja sih kuncinya, ya kan. Cobalah, masa iya kasus-kasus yang lain bisa diungkap gitu. Kasus markup yang ada di DKI gak sama sekali bisa terungkap oleh KPK. Pertanyaannya tuh ada apa? Ya karena di dalam KPK itu sendiri banyak maling. Kita kan gak pernah tahu ya uang-uang sitaan itu seperti apa, kemana, dan berapa jumlahnya, kita gak pernah tahu. Ya bisa aja misalnya disita 10M, tapi yang dilaporin cuma 5M. Yang 5M lagi kemana? Bisa aja kan, ya kan? Makanya jujur, Nyai itu tidak begitu percaya sama KPK. Karena di dalamnya itu manusia biasa, bukan malaikat. Pasti manusia biasa itu masih butuh uang, ya kan? Masih butuh uang, masih butuh kemewahan duniawi. Ya, pertanyaannya itu aja. Ada apa dengan KPK? Kenapa KPK seperti macan ompong menghadapi Anies Baswedan? Kenapa KPK takut mengungkap kasus Formula E? Ada apa? Padahal kan banyak tuh yang belum lagi korupsi yang ada di JIS. Itu pasti ada apapun proyeknya yang ada di TKI itu pasti ada markup nilai-nilai proyek. Harusnya KPK profesional, tindak tegas dong. Jangan jadi macan ompong. Menghadapi yang lain kalian berani. Begitu berhadapan dengan Anies Baswedan, kencing di celana semuanya itu. Alah, pusingnya ngadepin ini. Hah? Tapi sekali lagi Nyai katakan, ingat ya, segala keburukannya, segala kejahatan yang terselubung
yang terjadi di Pemprov DKI yang dilakukan oleh Anies Baswedan, suatu hari nanti akan diungkapkan kebenaran di atas kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nyai percaya itu. Sebelum 2024 kasus-kasus dan borok-borok yang ada di DKI itu akan terungkap sebenar-benarnya, seadil-adilnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melihat ada pejabat tinggi dan salah satunya pejabat di KPK yang akan ketangkap oleh KPK sendiri, yang akan ketangkap oleh polisi. Siapakah dia? Ternyata dia mendapatkan uang kayaknya nih. Atau dia jual-jual kasus, atau dia jual-jual masa tahanan. Ya itulah yang terjadi di KPK, ya kan? Itu udah biasa, apapun yang ada di Indonesia pasti dijual, diobjekin, diduitin. Makanya Nyai gak percaya sama KPK. KPK seperti macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Gak berani. Tunjukin dong kalau emang KPK itu lembaga bersih anti korupsi, ya kan? Jangan takut, walaupun di dalamnya maling, ya tangkap aja maling besar. Urusan nanti si saudaranya maling itu teriak-teriak urusan belakangan. Yang penting ciduk dulu nih kasusnya ini nih. Tapi ya susah, orang itu saling mengunci, saling memegang kartu trufnya. Akhirnya KPK seperti macan ompong. KPK macan ompong, ya. Namanya aja KPK, tapi begitu berhadapan dengan Anies Baswedan seperti macan ompong. Oke? Selamat datang kembali di channel ini teman-teman sekalian. Luar biasa, Dewi Tanjung, seorang perempuan pemberani, seorang wanita hebat, berani memperjuangkan keadilan untuk bangsa dan negara ini, berani bersuara meskipun itu ada tantangan yang harus dihadapi, karena beliau ini paling bersuara ketika melihat ketidakadilan. Dan ini yang perlu diapresiasi ya dari seorang Dewi Tanjung. Dewi Tanjung adalah seorang wanita yang selama ini sudah bersuara di media sosial dalam banyak perkara ya, dalam banyak persoalan yang terjadi di negeri ini. Orang-orang seperti ini kita perlu dukung, karena orang-orang yang memberikan sebuah kritikan, masukan adalah orang-orang yang juga ikut mengawal bangsa ini, supaya bangsa ini mengalami kemajuan dan adanya suatu penerapan Pancasila secara keseluruhan dan tanpa memandang suatu suku, ras, bahasa, dan agama. Baik teman-teman, kali ini dia membahas tentang Anies Baswedan vs KPK ya. Kenapa ada vs-nya? Karena KPK ini sebelumnya kan dipimpin oleh Novel Baswedan ya. Jajaran pimpinan KPK salah satunya, atau seniornya KPK ya, salah satunya adalah Novel Baswedan. Novel Baswedan adalah sepupuan dari Anies Baswedan, sehingga dirangkai bahwa ada kaitannya dengan sulitnya mengungkap suatu kebenaran tentang kasus adanya dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E oleh mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nah, kita akan lihat di sini kesulitan daripada KPK di suara.com. KPK pusing, kasus Formula E masih ngambang. Anies Baswedan malah sudah asik jalan-jalan. Bukan hanya asik jalan-jalan, tetapi sudah seperti calon presiden yang sudah pasti begitu ya. Sudah kampanye kemana-mana. Oke, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku kesulitan membuktikan kasus dugaan korupsi Formula E di DKI Jakarta yang menyeret Anies Baswedan, sehingga sampai saat ini KPK belum bisa menyimpulkan dugaan tersebut. Saya nggak tahu ya, ini formulasinya seperti apa sih dalam mengungkap suatu kasus seperti korupsi ini. Kesulitannya, KPK kan harusnya orang yang sudah berpengalaman. KPK sudah sering menangani kasus, tapi apakah ada kaitannya dengan
pengusutan, maksud saya pengusungan bakal calon presiden dari Nasdem terhadap Anies Baswedan, sehingga KPK kesulitan untuk mencoba membongkar kasus ini karena dia sudah menjadi bakal calon presiden. Ya, nanti ada hal-hal yang lain yang juga menjadi persoalan ya. Nanti mungkin playing victim atau ya serangan balik atau membalikan fakta ya, bahwa nanti kalau ini diusut tuntas menuding atau menuduh KPK diskriminasi terhadap bakal calon presiden dari Partai Nasdem ya. Salah satu kesulitan yaitu mengenai pemanggilan beberapa pihak untuk dimintai keterangan. Pasalnya perkara ini masih di tahap penyidikan menurut KPK. KPK tak bisa memaksa mereka untuk datang, terlebih jika mereka bukanlah berasal dari elemen partai, elemen pemerintahan maksud saya. Kalau aparat pemerintah negara dipanggil nggak datang, kami laporkan ke atasannya, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com. Lalu KPK sulit menggunakan strategi yang sama jika pihak yang dipanggil itu berasal dari pihak swasta. KPK mencoba memakai cara-cara lain, karena sifatnya kalau yang dipanggil swasta masih volunteer atau sukarelawan. KPK sebelumnya telah meminta keterangan dari sejumlah pihak. Salah satu pihak yang diperiksa yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bakal calon presiden 2024 tersebut, ketika ia dimintai keterangan soal dasar penggunaan APBD untuk penyelenggaraan Formula E. Pemeriksaan sebagai upaya mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan oleh penyidik. Selain Anies, KPK juga telah meminta keterangan Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan Anda ya terkait dengan sulitnya mengungkap fakta tentang kasus Formula E ini? Kasus Formula E disebut dipaksa buat jerat Anies, begini respon Dewas KPK. Sebenarnya bukan dipaksa, tapi memang indikasinya kan sudah ada sejak awal. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK angkat bicara terkait isu pimpinan KPK yang memasakkan peningkatan status hukum kasus dugaan Formula E ke tahap penyidikan. Kasus dugaan korupsi Formula E yang sedang didalami KPK disebut-sebut sebagai upaya untuk menghadang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan telah meminta klarifikasi kepada KPK terkait kabar tersebut yang soal kasus Formula E. Saya juga baca pemberitaannya. Maka Dewas sudah meminta penjelasan dari KPK. Kami Dewas sudah mendengar penjelasan KPK oleh Humas, kata Tumpak dalam konferensi pers di Kuningan. Tumpak menegaskan Dewas KPK tidak pernah mencampuri gelar perkara yang dilakukan lembaga anti korupsi tersebut. Itu sudah kegiatan yang sifatnya teknis operasional. Dewas KPK tidak punya kewenangan sampai sejauh itu. Namun jika nantinya terdapat perkembangan lebih lanjut soal perkara tersebut, mereka akan memintai klarifikasi ke pimpinan KPK lewat rapat koordinasi pengawas. Tentunya kami akan tanyakan di dalam rapat koordinasi pengawasan nanti ada apa ini. Tapi sementara itu kami sudah ada jawabannya. Jawabannya apa yang disampaikan oleh juru bicara KPK. Sebelumnya mantan pimpinan KPK Bambang Wijayanto lewat channel YouTube-nya menyebut KPK sedang berupaya untuk menjerat Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Hal itu disampaikan dengan merujuk pada pemberitaan koran Tempo.
Dia menyebut hal itu diduga dilakukan sejumlah pimpinan KPK guna menjerat Anies Baswedan sebagai tersangka. Sejumlah pimpinan lembaga anti rasuah itu disebut mengubah Perkom KPK terkait peningkatan status perkara dari penyidikan ke penyidikan tanpa tersangka.